Halo Pak Made dan teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Kristiani dari kelas 10B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia. Simak video ini baik-baik ya. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia adalah hukum-hukum yang menjelaskan keteraturan dalam reaksi kimia, terutama hubungan antara massa, perbandingan unsur, serta jumlah partikel yang terlibat dalam reaksi. Hukum dasar kimia menjadi dasar untuk memahami perhitungan kimia atau yang sering kita tahu sebagai stoikiometri. Hukum dasar kimia yang akan kita pelajari dalam video ini ada hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan ganda, hukum kekekalan massa, dan juga hukum Avogadro. Hukum pertama yang akan kita bahas adalah hukum perbandingan tetap yang dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Bunyi hukumnya adalah dalam suatu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap. Penjelasan dari hukum ini adalah setiap senyawa memiliki susunan unsur dengan perbandingan massa yang tidak berubah. Walaupun senyawa tersebut dibuat di tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda, atau dengan jumlah yang berbeda, perbandingan massanya akan tetap sama. Artinya, suatu senyawa mempunyai komposisi yang khas. Dan ini adalah contoh penjelasannya. Air H2O selalu tersusun dari unsur hidrogen dan juga oksigen. Perbandingan massa hidrogen terhadap oksigen di dalam air selalu 1:8. Jadi, jika massa hidrogen 1 gram, maka massa oksigen adalah 8 gram. Massa hidrogen 2 gram, maka massa oksigen adalah 16 gram. Perbandingan tersebut tidak akan berubah. Jadi, inti hukum dari hukum ini adalah komposisi massa unsur dalam senyawa selalu konstan. Hukum kedua yang akan kita bahas adalah hukum perbandingan ganda yang dikemukakan oleh John Dalton. Bunyi hukumnya adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur yang bergabung dengan unsur lainnya merupakan bilangan bulat yang sederhana. Jadi, dua unsur yang sama tidak hanya dapat membentuk satu senyawa, tetapi bisa membentuk beberapa senyawa yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari perbandingan massanya. Perbandingan massa tersebut selalu berupa bilangan bulat sederhana, seperti 1:2, 1:3, 2:3, dan juga seterusnya. Dan ini adalah contohnya. Karbon dan oksigen dapat membentuk karbon monoksida atau CO dan juga karbon dioksida atau CO2. Jika massa karbon dibuat sama, maka massa oksigen yang bergabung akan berbanding O pada CO banding O pada CO2 adalah 1:2. Inti hukumnya, perbandingan massa unsur dalam beberapa senyawa yang tersusun dari unsur yang sama mengikuti pola bilangan bulat sederhana. Hukum selanjutnya adalah hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Antoine Lavoisier. Bunyi hukumnya adalah dalam suatu reaksi kimia, massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat sesudah reaksi. Pada reaksi kimia, zat tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Zat hanya mengalami perubahan bentuk menjadi zat yang baru. Jumlah atom sebelum reaksi dan juga sesudah reaksi itu akan tetap sama, sehingga massanya pun juga akan tetap. Hubungan massa dapat ditulis massa total pereaksi sama dengan massa total hasil reaksi. Contohnya adalah, jika massa seluruh pereaksi sebelum reaksi adalah 84 gram, maka massa seluruh zat hasil reaksi juga tetap 84 gram. Inti hukumnya adalah massa tidak berubah selama reaksi berlangsung. Dan ini adalah makna penting dari hukum kekekalan massa. Hukum ini menjadi dasar dalam yang pertama, perhitungan massa pereaksi, yang kedua, perhitungan massa hasil reaksi, dan yang ketiga, penulisan persamaan reaksi kimia. Karena itu, setiap persamaan reaksi harus disetarakan agar jumlah atom dan juga massa di kiri dan juga di kanan itu sama. Dan hukum terakhir yang akan kita bahas adalah hukum Avogadro yang dikemukakan oleh Amadeo Avogadro. Bunyi hukumnya adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah partikel ataupun molekul yang sama. Jika dua jenis gas berada pada kondisi suhu dan tekanan yang sama, maka gas dengan volume yang sama memiliki jumlah molekul yang sama. Jenis gas tidak memengaruhi jumlah partikel, yang berpengaruh hanyalah volumenya. Intinya adalah volume gas berbanding lurus dengan jumlah molekul. Sekarang saya juga akan menjelaskan perbedaan keempat hukum tersebut secara singkat. Yang pertama, hukum perbandingan tetap itu membahas perbandingan massa unsur di dalam satu senyawa.
Hukum perbandingan ganda membahas perbandingan massa unsur dalam beberapa senyawa yang tersusun dari unsur yang sama. Sedangkan hukum kekekalan massa membahas kesetaraan massa sebelum dan juga sesudah reaksi. Dan hukum Avogadro membahas hubungan volume gas dengan jumlah partikel. Supaya kalian semakin paham, saya menyediakan contoh-contoh soal yang akan kita bahas sebagai berikut. Hukum perbandingan tetap. Soalnya adalah diketahui air memiliki perbandingan massa H/O atau 1:8. Jika massa hidrogen adalah 5 gram, tentukan massa oksigen. Jawabannya, massa oksigen sama dengan 5 dikali 8 sama dengan 40 gram. Selanjutnya, hukum kekekalan massa. Suatu reaksi kimia memiliki massa total per reaksi sebesar 120 gram. Tentukan massa total hasil reaksinya. Jawabannya adalah massa total hasil reaksinya 120 gram. Dan ini adalah hukum Avogadro ataupun konsepnya. Jadi, pada suhu dan tekanan yang sama, terdapat 2 liter gas A dan 2 liter gas B. Maka, jumlah molekul gas A sama dengan jumlah molekul gas B. Kesimpulan dari video ini adalah sebagai berikut. Hukum dasar kimia menunjukkan bahwa yang pertama, komposisi senyawa bersifat tetap. Perbandingan massa antar unsur mengikuti pola tertentu. Massa selalu kekal dalam reaksi, serta volume gas berhubungan langsung dengan jumlah partikel. Hukum-hukum ini menjadi dasar utama dalam memahami reaksi kimia dan perhitungan kimia di tingkat yang lanjut. Sekian penjelasan saya dari video ini. Terima kasih.